Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara sepersusuan adalah mahram. Apakah juga pada kakak dan adiknya? Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan di hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan yuhramu minar rodha' ma yuhramu minan nasab. Artinya apabila sepersusuan itu membuat orang jadi mahram, maka sama persis pemberlakuannya seperti nasab. Seperti itu ya, pemberlakuannya sama seperti nasab. Atau di dalam riwayat yang lain, ar-radha'atu tuharrimu minal wiladah. Jadi menyusui itu akan menyebabkan jadi mahram sama seperti keturunan atau melahirkan. Nah, berangkat dari kedua hadis ini, maka siapapun yang nyambung dengan sepersusuan tersebut maka statusnya sama ya. Jadi dia itu jadi anaknya. Berarti otomatis itu suaminya yang nyusuin jadi bapaknya, statusnya kayak bapaknya, mahram bagi laki-laki. Kemudian untuk saudara-saudaranya jadi pamannya. Ya, saudaranya itu bapak sepersusuan itu tadi jadi paman-pamannya semua. Seperti itu. Tapi ini hanya dalam hukum mahram ya, bukan hukum nikah nanti. Nanti harus dibedakan. Terus kemudian yang selanjutnya kakak dan adiknya yang juga bersumber dari air susu yang sama, itu juga hukumnya sama persis. Ya, jadi mahram, iya, sama seperti seakan-akan saudara kakak dan adik kandung seperti itu. Tapi ini hanya dalam persoalan mahramiyah, hanya persoalan mahram saja. Nanti tidak berlaku untuk persoalan warisan, tidak berlaku untuk persoalan wali pernikahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di hadis tersebut, jelas sekali Nabi Muhammad menyampaikan bahwa menyusui itu bisa menyebabkan jadi mahram sama seperti melahirkan. Seperti itu. Jadi sama seperti nasab, ya. Artinya kalau mungkin yang ditanyakan ini kakak dan adik, jelas ini masuk dalam kategori mahram. Ya. Begitu juga nanti anaknya ini, anaknya kakak dan adik sepersusuannya dia. Ya, jadi kalau seandainya dia disusuin oleh seorang wanita, qadarullah wanita tersebut punya anak juga seperti itu, maka anaknya itu kan jadi saudara sepersusuan. Maka besok anaknya anak wanita yang menyusui itu atau cucunya dia atau itu maka statusnya sama kayak keponakan secara mahram begitu ya, secara mahramiyah. Hanya dalam persoalan kemahroman saja. Mahram itu dampaknya kemana sih? Hanya persoalan aurat sama persoalan pernikahan. Artinya kalau disebut mahram berarti boleh menampakkan untuk ya di depan mahram itu tidak pakai jilbab dan boleh menampakkan misalkan kaki atau mungkin tangan, yang harus ditutupi hanya aurat-aurat berat, yaitu antara lutut sampai dada. Itu namanya aurat-aurat berat. Nah, yang seperti itu harus tertutup. Nah, yang kedua persoalan pernikahan. Jadi kalau wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ibu-ibu yang menyusui kalian dan ya, saudara-saudara kalian yang sepersusuan. Ya, artinya itu haram untuk menikah. Seperti itu. Jadi ini hanya hukumnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan kholwat kalau seandainya itu adalah mahram. Jadi nggak apa-apa boncengan, berduaan itu tidak menjadi masalah. Ya, kecuali kalau seandainya ada rasa lain ya maka kembali kepada hukum asal. Begitu ya. Sebenarnya hukum aslinya boleh untuk mungkin barangkali berduaan, boncengan dan lain-lain secara syar'i boleh kalau itu memang terbukti punya mahram, punya hubungan kemahraman baik lewat jalur apa namanya rodoah atau persusuan seperti itu ya. Maka sebenarnya secara syar'i itu mahram, tapi kalau ternyata ada syahwat maka nanti hukumnya jadi nggak boleh ya, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau membahas panjang lebar. Orang-orang yang disebut mahram sekalipun kalau seandainya laki-laki itu memiliki hasrat atau syahwat terhadap mahram tersebut, maka hukumnya juga tidak diperbolehkan untuk berkholwat, memegang dan lain-lain. Padahal hukum aslinya, hukum asalnya itu adalah boleh, tidak menjadi masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jelas kakak dan adik sepersusuan adalah saudara yang memiliki hubungan kemahraman, hanya kemahraman.
ya, tidak melebar sampai ke bab warisan dan bab-bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين